Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya, Maimunah Nurmayasari, saya selaku dosen akuntansi pada program S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Video kali ini adalah dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen, yaitu terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya umumnya mengajar mata kuliah akuntansi. Salah satunya adalah mata kuliah laboratorium akuntansi yang akan saya sajikan dalam video pembelajaran kali ini. Mata kuliah laboratorium akuntansi merupakan mata kuliah wajib kurikulum bagi mahasiswa semester 6 dengan program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah laboratorium akuntansi adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktik, menganalisis, menyajikan laporan perusahaan jasa, perusahaan dagang, serta perusahaan jasa sekaligus perusahaan dagang. Pembelajaran dalam perkuliahan ini dilaksanakan secara full luring di laboratorium akuntansi di kampus A. Software yang digunakan adalah Zahir Accounting. CPL dalam mata kuliah ini terdiri atas 11 CPL sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. CPL dengan kode S merupakan aspek sikap, kode P merupakan aspek pengetahuan, dan kode KUKK merupakan aspek keterampilan. Dari 11 CPL ini, kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Kemudian, dari 4 CPMK berikut, diturunkan kembali menjadi 8 sub CPMK yang sekaligus merupakan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Berikut adalah tabel CPMK-nya. Dalam pembelajaran laboratorium akuntansi, kami menggunakan modul yang disusun oleh dosen paralel beserta PT Zahir International. Terkait komponen pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang diterapkan dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Delivery. Ini mengacu bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan media belajar audio visual. Contohnya adalah video pembelajaran dari saluran YouTube yang saya buat sendiri maupun yang teman-teman dosen paralel buat. Metode pembelajaran yang saya gunakan juga beragam, mulai dari metode demonstrasi, metode resitasi, metode peer teaching, dan metode percobaan. Semua metode tersebut bertujuan agar materi perkuliahan tersampaikan dengan maksimal dan berdampak bagi keterampilan mahasiswa. Kedua, interaction. Interaction merupakan bagaimana interaksi dengan mahasiswa dengan dosen. Saya selaku dosen menerapkan prinsip pembelajaran quantum teaching, terutama terkait dengan pengakuan usaha mahasiswa. Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Dosen juga perlu memberikan feedback serta apresiasi agar meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam mempelajari komputer akuntansi. Ketiga, assessment, yaitu komponen penilaian. Di Unindra, sistem penilaian terdiri dari nilai UTS, nilai UAS, dan kemudian nilai tugas. Bobotnya adalah sebagai berikut. Untuk UTS dan UAS, sifatnya adalah penilaian secara praktik. Sementara, untuk tugas dan diskusi, diambil dari nilai harian, baik tertulis maupun kuis online. Seperti yang saya sajikan dalam video kali ini menggunakan kuis online dengan aplikasi Kahoot. Meskipun perkuliahan dilaksanakan secara full luring, dosen tetap memanfaatkan LMS, yaitu sebagai media pendukung dan sarana untuk presensi serta laporan perkuliahan. Sekian informasi mengenai gambaran mata kuliah yang saya ampu. Berikut akan ditayangkan cuplikan video proses perkuliahan mata kuliah laboratorium akuntansi pekan kelima dengan sub CPMK mahasiswa mampu mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan software Zahir Accounting edisi pendidikan. Pada video ini akan dibahas mengenai
perusahaan dagang PT Anugrah. Selamat menonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, masih melanjuti praktik pekan lalu mengenai perusahaan dagang. PT apa yang pertama? Sumber Rezeki ya. Jadi setelah Sumber Rezeki itu kan contoh perusahaan dagang yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan perusahaan dagang yang kedua, yaitu adalah PT Anugrah. Namun sebelum memulai, saya akan mengecek presensi dulu ya. Saya panggil namanya, bagi yang disebutkan namanya, silakan acungkan tangan dan mengatakan hadir, ya. Sekarang kita mau masuk tentang perusahaan dagang distributor makanan dan minuman. Sebelumnya Sumber Rezeki itu dia perusahaannya belum ada klasifikasi kelompok barang ya. Kalian bisa lihat di sini dia berbeda sama Sumber Rezeki karena nantinya kita harus memisahkan antara kelompok barang makanan dengan kode BM dan kode BMM. Gitu ya. Untuk yang menginput data neraca karena pekan lalu sudah terbiasa, bagaimana kalau saya panggil salah satu untuk memberikan contoh ke depan? Ada relawan yang mau mengerjakan atau saya tunjuk? Ayo. Coba saya minta tolong buat Elsa maju ke depan sambil menginput, memandu teman-temannya. Yuk. Kita klik membuat data barunya, klik lanjutkan, Alt L. Januari ya, teman. Tahunnya 2025, atau buku Desember. Lalu Alt L, klik Alt L lagi, proses. Nah, pilih bidang usahanya itu, perdagangan umum. Nah, berarti kita sudah selesai membuat data baru ya, teman. Sebelum mulai menginput data saldo awal akun, ada yang harus di-setting dulu apa? Yo, ada yang tahu nggak? Apa? Apa? File terus? Setup. Setting. Apa yang di-setting? Setting. Kemudian pilih setup program. Setup program dulu. Supaya apa? Yang diaktifin ada dua itu. Satu apa? Pencarian data menggunakan Ya, mode filter harus diaktifkan supaya kalian ketika mencari nama rekeningnya itu lebih mudah. Bisa pakai kata-kata yang di tengah, nggak mesti di depan. Sama apa lagi yang disetting? Dalam regional. Tanggal. Tanggalnya harus pastikan urutannya gimana tanggalnya harusnya? Ya. Silakan lanjutkan Elsa setelah itu ke saldo awal akun. Diklik rekam jangan lupa ya teman-teman. Alt R. Di menu apa? Ayo dibantu temannya. Menu setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal akun. Terus diklik apanya dulu? Diklik IDR-nya, lalu rekam. Belum Elsa. Isi dulu ya saldonya ya. Elsa grogi kayaknya nih. Pastikan menginput datanya itu sesuai dengan IDR ya. Jadi kalau bank carinya yang bank IDR, jangan USD. Ya, persediaan makanan masuk ke yang persediaan pagar 1, minuman pagar 2. Nanti diedit ya. Ya silakan isi untuk kas, bank, piutang dagang sampai laba ditahan sesuai dengan data yang ada di halaman 66 ya. Yuk silakan diinput. Jangan lupa untuk penyusutan pakai apa penyusutan? Minus. Pakai minus ya, jangan lupa ya. Hutang dagang masukkan ke hutang usaha. Akumulasi pakai minus. Kalau penyusutan nggak ada di saldo awal. Hutang bank ada. Modal taruh di modal di setor ya. Terima kasih buat Elsa. Beri tepuk tangan yang meriah 3 kali. Kata kakak Najwa di Esprit bagus ya. Tapi tunggu temannya dulu ya. Bagaimana? Ada yang mengalami kendala? Minus itu akumulasi. Inputnya minus. Hah?
Jadi gue sih. Oh, kalau jadi min berarti kamu ada yang belum diinput mungkin. Ada yang salah input angkanya nggak? Atau nggak kedobelan? Harusnya pas sih, 0. Masih minus. Itu mah ada yang salah, Neng. Terus? Persediaan luar nih belum masuk. Iya, 7,5 juta. Ya. Iya, aku masih minus. Tapi kamu belum sampai bawah kan? Iya, lanjutin. Bagaimana? Siapa yang mengalami kendala? Ada yang belum balance? Kenapakah itu? Kenapa, Neng? Fungsinya berapa? Oh, udah. Udah. Udah ya. Kalau sudah balance, nilai sebesar 0 dan historical balance-nya juga 0, boleh direkam. Silahkan direkam. Setelah itu, langkah berikutnya adalah kita edit nama akun yang tadi belum sesuai dengan soal di halaman 66. Nama akun apa aja pertama? Nah, ya silakan Despri membantu menjelaskan. Dibukanya di mana Kak Jadi habis Despri? itu kita buka ke data-data. Habis data-data kita masuk ke data rekening. Kita lihat daftar datanya. Teman ini. Habis itu kita switch mode. Lalu tadi ada beberapa yang harus diganti, yaitu piutang dagang dari piutang usaha diganti piutang dagang. Kita klik kanan lalu edit. Nah, baru kita ganti jadi piutang dagang. Udah teman-teman? Lalu kita Alt N atau rekam. Lalu tadi ada lagi persediaan 1 diganti dengan persediaan makanan. Kita klik kanan lalu edit. Oke. Persediaan makanan. Lalu Jangan diedit klasifikasinya. Nanti berantakan. rekam. Oh ya teman-teman, untuk klasifikasi dan kode jangan di otak-atik atau diedit. Jadi kita editnya di nama saja. Baru rekam. Lalu ada persediaan 2 yaitu persediaan minuman. Kita edit lagi. Oke. Persediaan minuman. Lalu kita rekam. Ada lagi nggak selain itu? Utang dagang. Lewatan. Naik lagi. Utang sebelum modal, Despri, agak atas. Utang usaha kita ganti jadi utang dagang. Habis itu ada lagi nggak? Sudah. Lalu kita tutup. Ya. Udah Kak Despri, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah 3 kali. Kelebihan, ayo. Suruh 3. Nih, ada yang baru. Ketika sebelumnya kalian belajar belum menggunakan klasifikasi kelompok barang, di sini pakai, ya. Buka lagi data rekening yang tadi. Di sini kalian coba search menggunakan ini ya, setelah di switch mode. Di sini kan ada kolom search ya. Pilih kolom search, tulis pagar spasi 1. Sebenarnya selain persediaan 1, ada 2 akun lain yang pagar 1. Berarti ini juga harus diedit ya. Penjualan satunya kita edit menjadi penjualan apa tadi yang 1? Makanan. Penjualan makanan, bukan persediaan. Penjualan. Jadi itu satu paket ya. Persediaan makanan, penjualan makanan, sama HPP makanan. Itu harus satu paket. Penjualan makanan kalau sudah direkam. Sudah. HPP 1 kita klik kanan juga edit. Pagar satunya kita ubah jadi makanan. Ini kalau kayak gini supaya cepet HPP-nya jangan dihapus. Jadi kayak gini ya, misalnya ya.
klik kanan, edit. Oke. Masuk ke sini kan? Ini kan belum ada kursornya kan? Kamu pakai tab sekali, dia di kode, tab 2 kali, dia di HPP. Jangan dihapus, panah kanan. Jadi ngapusnya cuma tua gak. Ketimbang kamu langsung delete, hilang semuanya, ngetik lagi banyak. Ya, itu bisa menghemat waktu. Gunakan harga pokok penjualan makanan. Setelah itu rekam. Nah, pagar 1 sudah diganti, sekarang pagar 2. Pagar 2 kita ganti dengan minuman. Jadi penjualan 2 kita ganti dengan penjualan minuman. Begitu pula dengan harga pokok penjualan, kita edit menjadi minuman. Harga pokok penjualan minuman. Sehingga kalau kita cari makanan, dia udah satu paket. Tuh, ada yang kodenya 1 dengan nama persediaan, kode 4 penjualan makanan, kode 5 harga pokok penjualan makanan. Kalau kita searching minuman, dia juga satu paket. Sudah ada kode 1 ya. Persediaan minuman, kalau kode 4 penjualan minuman, dan kode 5 harga pokok minuman. Ya, sudah. Selanjutnya terkait dengan kelompok barang ini, yang belum kita temui di latihan pertama, di latihan PT Sumber Rezeki, kita perlu membuat 2 kelompok barang, ya. Soal yang bentuknya seperti ini, ada 2 kelompok barang, masuk ke modul data-data, pilih yang kecil logonya di bawah ini data lainnya. Pilih data lainnya. Kemudian di sini ada yang di tengah warnanya merah hati ini, kelompok produk, kelihatan? Dipilih kelompok produknya. Nah, silakan edit dari sini, produk 1. Jangan bikin baru ya. Dari produk 1, double klik, lalu edit. Ulangi, yang mana? Yang ini. Ininya udah ketemu belum? Pilih kelompok produk, sudah. Nah, kelompok produk 1, di double klik. Ini karena tadi kita sudah mengganti semua yang pagar 1, pagar 1, pagar 1, otomatis ini udah berubah. Tuh, udah berubah makanan kan? Nah, nanti kita ganti yang kelompoknya. Kelompoknya aja kita kasih nama adalah makanan. Nama kelompok barangnya kita ganti menjadi makanan. Selanjutnya, ini kita rekam, kemudian kita edit, sesuaikan kode iya. Kita pilih ya. Loh, kok nggak muncul? Klik update ya, kadang dia delay. Diklik update, maka kelompok satunya, produk 1 kan berubah jadi makanan. Sudah? Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk produk 2. Kelompok barang sudah masuk, berarti sekarang kita bisa lanjutkan ke penginputan yang lainnya. Kembali ke menu yang depan, kita mau menginput, sebelum daftar persediaan, kita mau input saldo piutang. Ayo, siapa nih relawan yang mau menginput data customer-nya dan saldo piutangnya sekalian? Siapa? Ada yang mau? Pak Maul aja, Pak Maul ya. Pak Maul yang banyak kan, nanti Ibnu yang dikitan. Ayo Pak Maul silakan. Yang saldo piutang tahunnya diganti jadi tahun 2024 ya. Yang di buku itu masih tanggal Pak, 22, ganti 2024. Itu bukan 12 Januari ya. 1 Desember. 1 Desember ya. Iya. Tanggalnya 1 Desember, jadi kan tanggalnya semua 1 Desember 2024. Silakan dikasih. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu setting. Setelah setting, kita klik saldo awal, saldo piutang usaha. Saldo awal piutang usaha, ayo dipilih. Kita cari di sini kan PT Buana. Kita klik, nama pelanggannya, double klik. Belum ada, itu buat baru dulu. Buat baru. Pilih baru yang di bawah. Nah, enter ada Buana nggak? Nah, kalau nggak ada berarti Edit, kita edit. Kalau edit berarti sudah ada di Edit baru. Baru lagi ya. Jadi ini metode yang langsung dari saldo awal piutang, kita langsung input nama-nama pelanggannya. Boleh? Ya silakan. Diinput dulu semua nama pelanggannya. Dari Buana sampai Tiara. Itu namanya double gimana? Inputnya hanya 1 kali, tapi nanti pas di saldo inputnya 2 kali ya. Ayo silakan.
customer Apanya? satunya. Nggak apa-apa, jadi nanti saldo itunya 2 kali. Saldo awal piutangnya 2 kali, namun nama customer-nya sekali aja. Iya, jadi dia punya piutang, kita punya apa namanya tagihan ke dia 2 angka. Nggak apa-apa. Itu ID-nya, Neng. Ini nggak ada yang berubah berarti Bu ya, tipenya customer satu Bu ya. Tipenya sudah customer? Sudah. Jenisnya Jenisnya kalau PT berarti company, sudah benar. Untuk termin tidak ada keterangan di situ, abaikan dulu. Lanjutkan pencet apa? rekam, kita klik Kalau langsung pakai apa? baru lagi. Ya, kalau langsung pencet baru ya. Pencet baru, input yang kedua apa? Dirgantara. Buananya jangan diinput lagi. Yang kedua adalah Dirgantara. Customer kedua, Dirgantara PT. Baik, terima kasih Pak Maulana. Beri Sama-sama. tepuk tangan yang meriah 3 kali. Sekarang kita lanjutin untuk yang saldo utang. Ini ditutup. Pastikan jumlah di bawah sini sesuai dengan data yang ada di soal ya. Bahwa jumlah saldo piutangnya berapa di situ? 15 juta. Kalau sudah sama, kita pastikan inputannya sudah benar. Selanjutnya adalah saldo hutang. Siapa yang mau jadi relawan? Ya, daftar saldo hutang akan dipandu oleh Abang Anjas. Baik, saldo hutang inputnya di menu setting. Ya? Menu setting dulu ya. Iya, kayak tadi boleh. Saldo awal. Kita inputnya di saldo awal hutang usaha. Ayo, saldo awal hutang usaha. Setelah dibuka menunya, klik baru. Sini belum ada ya. Klik baru lagi. Belum. Ini masih menyimpan nama-nama vendornya dulu. Baru lagi. Rekam. Baru lagi, Bang. Ayo, udah boleh. Boleh Ya, ya. Oke, klik baru lagi. baru. Kita input yang di sini ya, PT Andalan PT. Ya, itu. Nanti dari vendor 2 ke vendor 3 langsung baru aja, nggak usah rekam. Ya, biar langsung. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan boleh tunjuk tangan. Kenapa? Oh, nggak masalah. Boleh. Boleh ganti nomor invoice itu kan karena salah cetak tahunnya. Berarti invoice-nya sama yang Jadi, apa yang RST 0012024 aja. 024. Ya. Setelah itu nilai utangnya 3 juta. Total. Samain ya, sama yang di buku totalnya sama atau tidak. Totalnya berapa di buku? Totalnya berapa? Udah sama belum? Oh, udah sama, boleh ditutup. Terima kasih Abang Anjas, tepuk tangan yang meriah 3 kali. Baik, bagaimana transaksinya sudah di-input semua? Ya, tolong tampilkan di layar komputernya laporan laba ruginya biar nanti dicek oleh kakak Aslep apakah jawaban kalian udah sesuai dengan laba rugi yang seharusnya. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kali ini, saya akan memberikan quiz singkat. Silakan di scan barcode-nya apakah bisa langsung join atau memasukkan kode PIN ke Kahoot. Kita mulai ya. Yang udah masuk ya. Siap-siap. 10 soal doang. Iya, yang jawab benar 6 orang. Setelan regional ya, tanggal setelan regional ya. Oh iya. Ada juara baru, Risma. Mantap. Selanjutnya, pertanyaan keempat.
Agar peralatan terhitung otomatis penyusutannya pada saat pembelian diinput di modul pembelian juga dicatat pada modul apa? Pada saat beli, dia di modul pembelian sama di modul apa? Kita beli peralatan, dicatat modul pembelian sama apa tuh satu lagi? Kan inputnya 2 kali. Ya, yang benar kan juga. Dan yang sisanya 4 orang belum nyempet jawab ya. Waktunya di setting 20 detik. C. Kagak ada ABCD. Biru. Kenapa biru? Kenapa biru itu? Kenapa biru ya? Ya itu kan penghasilan jasa. Jasanya di checklist. Tunai enggak? Ya enggak. Tunai ya jangan di checklist. Iya ya. Jadi kalian harus berlatih kayak gini. Mari kita lihat siapakah pemenangnya. Risma. Teng. Juara ketiga adalah Syakuro. Yeay. Jatuh siapa? Elsa. Risma kalah apa? Siapa nih? Oh siapa? Wah. Ternyata dia dari itu ya, dari pertama pelan-pelan tok ngepot di akhir ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Nanti dipelajari lagi untuk materi selanjutnya ya, dihafalkan supaya nggak salah langkah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.